Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinar Perawat, di mana dalam channel ini kita akan selalu berbagi dan sharing bersama dan belajar bersama mengenai ilmu seputar keperawatan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal kasus hukum perawat pada sistem keperawatan jiwa. Sebelum kita mulai, tolong klik like jika Anda suka video ini dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman agar saling mendapat manfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi pada saat kami upload video terbaru. Baik, terima kasih. Kita mulai untuk soal yang pertama, yaitu kasusnya Ibu H dirawat di RS Jiwa sudah 4 tahun. Saat digaji selalu mengatakan, saya adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Seharusnya banyak laki-laki yang menikahi saya. Dan Ibu H mengatakan saat ini masih sangat sedih karena ditinggal suaminya kawin dengan wanita lain. Dan pertanyaannya, apakah hasil yang diharapkan setelah diberikan intervensi perawatan pada Ibu H? A. Mengatasi rasa sedihnya. B. Berorientasi realita secara benar. C. Mengontrol halusinasi yang dialami. D. Membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Yang E. Membina hubungan sosial secara bertahap. Nah, manakah jawaban yang paling tepat menurut teman-teman? Ya, jawabannya yang paling tepat yaitu yang B, di mana kita harus memberikan intervensi atau tindakan perawatan untuk mengorientasi realita yang benar kepada pasien. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Kasusnya Bapak D masuk RS Jiwa tanggal 20 Januari 2011. Saat digaji tidak mau berbicara dan tidak mempertahankan kontak mata saat interaksi. Namun setelah 8 kali interaksi dengan perawat, Bapak D sudah mulai berbicara walaupun masih belum mempertahankan kontak mata. Apa jenis terapi aktivitas kelompok atau TAK yang dapat diberikan pada pasien tersebut? Jawaban A, TAK sosialisasi. B, TAK orientasi realita. C, TAK stimulasi sensori. D, TAK stimulasi persepsi. Dan yang E, TAK peningkatan harga diri. Nah, manakah jawaban yang tepat menurut teman-teman? Nah, ya, jawaban yang paling tepat yaitu yang A, TAK sosialisasi, karena pasien masih cenderung ISOS atau isolasi sosial, masih sering menarik diri karena tidak bisa mempertahankan kontak mata. Maka yang tindakan paling tepat yaitu TAK sosialisasi. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kasusnya seorang laki-laki 45 tahun dibawa keluarganya ke UGD RSJ Atma Husada Mahakam dengan alasan mengamuk, membanting barang-barang, gelisah, tidak bisa tidur. Klien kelihatan sangat bermanfaat, wajahnya tegang, muka merah ketika menceritakan masalahnya, yaitu ditinggal istrinya menikah lagi. Klien tanpa kotor dan kusut. Dan pertanyaannya, apakah diagnosa perawatan atau masalah utama pada kasus di atas? Jawaban A, gangguan konsep diri. B, risiko perilaku kekerasan. C, gangguan pemeliharaan kesehatan. D, gangguan persepsi sensori halusinasi. Yang E, ketidakefektifan pelaksanaan program terapeutik. Dan jawaban yang paling tepat yang mana menurut teman-teman? Nah, ya, jawaban yang paling tepat yaitu B, risiko perilaku kekerasan. Karena di sini pasien sering ngamuk, membanting barang-barang, gelisah dan tidak bisa tidur. Dengan faktor pencetusnya dari istri yang menikah lagi, di mana pasien ini mengalami muka merah, wajah tegang, sehingga masuk dalam tanda dari diagnosa perawatan risiko perilaku kekerasan. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kasusnya seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di RSJ Jiwa dengan halusinasi pendengaran. Ketika berkomunikasi mengatakan, ini loh Pak, saya sedang mendengar suara yang menyuruh saya membunuh orang.
Dan pertanyaannya, bagaimana respon perawat yang tepat untuk kasus di atas? Yang A, saya percaya apa yang Bapak dengar, namun saya tidak mendengarnya. Dan yang B, saya paham yang Bapak alami, tapi sulit bagi saya untuk percaya. Yang C, apa yang Bapak lakukan saat ada suara seperti itu? Dan D, baiklah Pak, coba perhatikan saya. Dan yang E, kapan suara-suara itu muncul? Mana jawaban yang paling tepat menurut teman-teman untuk respon perawat dengan kasus soal di atas? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu yang A, di mana pada kasus halusinasi ini harusnya kita sebagai perawat ataupun petugas jangan menyangkal apa yang pasien dengar dan jangan mengamini apa yang mereka yakini. Begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kasusnya, seorang perawat terlihat sedang berkomunikasi dengan klien baru. Ketika ditanya klien hanya diam saja. Perawat menggali masalah kepada pihak keluarga. Hasil pengajian keluarga mengatakan sudah 1 minggu klien tidak selalu mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang berada di surga bersama ibunya dan baru saja meninggal. Pernyataan ini berulang kali diucapkan. Klien terlihat tidak rapi, rambut acak-acakan, wajah kusam, dan tercium aroma tidak sedap dari tubuhnya. Apa diagnosa perawatan utama pada klien? A, menarik diri, isolasi sosial. Yang B, defisit perawatan diri, berhias. Yang C, gangguan proses pikir, waham nihilistik. Dan D, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Yang E, gangguan sensori persepsi, halusinasi penglihatan. Nah, manakah jawaban yang paling tepat untuk menentukan diagnosa perawatan utama pada pasien sesuai kasus? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu yang C, gangguan proses pikir, waham nihilistik. Karena pasien di sini merasa bersama ibunya di surga, padahal pasien masih dalam kondisi hidup dan itu kondisi yang tidak memungkinkan. Dan di sini dikategorikan pada masuk diagnosa perawatan gangguan proses pikir, waham nihilistik. Ya, terima kasih. Sekian dulu pembahasan soal-soal kasus sistem keperawatan jiwa ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sanggahan ataupun yang perlu kita diskusikan, silahkan ketik di kolom komen dan komen dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, karena kita di sini sama-sama belajar. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, hanya share pengalaman, hanya share informasi. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika Anda suka video ini, klik like dan share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk dukung channel Sinar Perawat agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.